Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wa yakin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'a asatizah wal mutaram ummahatul musallina allazi yahduruna fi majlis ta'lim as-saghir hadanallahu ayyakum. Ayuhal ummahat, insyaallah sore ini ibu-ibu sesuai permintaan request ibu-ibu pertemuan yang lalu, kita akan kupas tentang syarat samawa, syarat sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Nah, jadi gini ibu-ibu sekalian, kalau ngaji di majelis ini, di majelis as-saghir ya, khususnya dengan saya itu, insya Allah kupasannya itu detail ya, sampai menjawab semua kebutuhan ilmu sehari-harinya jamaah terpenuhi ya. Jadi nggak sepotong-sepotong Bu, insya Allah nggak akan sepotong-sepotong. Kok bisa? Nah, pertama karena kebutuhan ilmunya jamaah di majelis ini ya, ibu-ibu sekalian, itu sama dengan saya. Sama kebutuhan ilmunya. Ibu-ibu butuh ilmu samawa, saya juga butuh ilmu samawa gitu. Karena saya juga kan udah rumah tangga ya. Nah, jadi apa yang saya mutolaah itu untuk kepentingan saya juga gitu ya. Karena kepentingan saya juga artinya pasti saya detail telaahnya gitu ya. Enggak sekedar yang penting bisa nyampein materi ke jamaah, enggak gitu. Karena ini sesuai dengan kebutuhan saya juga gitu. Insya Allah beda dengan orang-orang yang ngaji tujuannya dagang, beda. Ya, kalau dagang kan yang penting laku. Yang kedua, ibu-ibu ya, kenapa saya bisa mutolaahnya begitu detail? Karena saya udah nggak mikir cari uang. Saya udah nggak mikir cari fulus. Jadi kerjaan saya sehari-hari itu bangun tidur, mau tidur di tengah-tengah hari, kieu HP terus kan tabu aja. Kitu HP ya kitab kitu jadi baca kitab mutolaah ditulis di HP di dia kan supaya nggak berat bawa-bawanya gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah mutolaah ilmunya itu, tolabul ilmunya juga jadi fokus untuk kemanfaatan ilmu itu Bu ya. Kalau yang punten-punten ya, kalau yang kiai ustadz masih memikirkan kehidupan dunia kan barbar heula ka ditu ka dieu. Gitu ibu-ibu, ini mah promosi. Rasulullah juga promosi Bu. Maka Rasulullah diketahui sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah karena promosi. Coba lamun Rasulullah cicing-cicing wae tah anu apaleun. Ya. Gitu. Jadi sekarang kita kupas mengenai kajian samawa dalam rumah tangga. Ini ada dua penjelasan Bu. Ini hasil mutolaah saya. Pertama, penjelasan dalam kajian samawa ini ada cara dan norma membangun rumah tangga. Ini dari mulai akan merencanakan. Ya, ini namanya cara dan norma membangun rumah tangga. Nah, bahan kajiannya itu kitabnya saya gunakan Uqudul-Lujan. Ya, Uqudul-Lujan saya gunakan. Nah, yang kedua itu adalah cara dan norma memelihara. Ini yang sudah berumah tangga, ya. Memelihara rumah tangga gimana supaya rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah. Nah, bahan kajiannya itu saya tukil dari kitab Fathul Izar. Nah, kalau di kitab Fathul Izar ini jero Bu, sampai ku aya bulak belokna diajarkeun. Nanti jangan kaget kalau rada seksi ngaji ieu mah ya. Gitu karena
vulgar gitu. Sampai diajarin gimana kalau mau punya anak laki-laki cara bikinnya kumaha, ngadonna kumaha aya. Engke ulah ayeuna engke nya dina kupasan Fatul Ijar. Ayeuna mah orang uku dulu jan heula, anu sopan heula. Ya, gitu. Nah, sebagai pembukaan kajian ini saya pemanasan ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 183 nih Bu. Jadi Rasulullah SAW itu beliau bersabda, wa wa'ada fazakara fil hadisi kisotan gitu. Faqala, nah ini Rasulullah SAW bercerita dalam hadisnya, beliau bersabda, ala wastausu bini syai ya. Nisa maksudnya ini, bin nisa'i ya. Ala wastausu bin nisa'i khairan fa inna ma kunna awanun indakum gitu. Jadi kata beliau ini, sabda Rasulullah, ketahuilah ya, diperintahkan untuk berbuat baik kepada nisa. Nisa itu perempuan ya. Jadi diperintahkan Bu, Rasulullah itu untuk laki-laki agar berbuat baik kepada perempuan. Jadi lamun aya laki-laki nu jahat ke perempuan eta teu taat ka Rasulullah tah. Ingetin tah ya. Kalau bapak marah-marah gitu. Ancam ya. Itu. Nah, dikatakan ke Rasulullah bahwa wanita itu awanun indakum. Awanun itu artinya tawanan di sisi kalian. Jadi ibu-ibu perempuan yang sudah dinikahi itu statusnya adalah tawanan para suami. Ya, ibu-ibu harus paham nih. Laisa tamlikuna min huna syai'an ghairu zalika ila ayatina bi fahishatin mubayyinatin gitu. Jadi kata Rasul ya, sabda Rasul, sekalipun istrinya itu sudah menjadi tawanan, para suami itu tidak berhak lebih dari menawan istri ya. Jadi istri itu sebagai tawanan apa Bu? Tawanan itu nggak bebas. Kalau keluar rumah harus izin, naon kudu izin salaki, eta tawanan ya. Tapi tidak boleh lebih dari itu, karena tawanan juga harus dinafkahi. Ada pelanggaran status internasional kalau tawanan disiksa. Tawanan harus dijamin makannya, minumnya ya, pakaiannya gitu. Jadi dari sisi-sisi kemanusiaannya juga harus diperhatikan sebagai tawanan gitu ya. Kecuali nah ini ila ya, ayatina bifahisatin mubainatin, kecuali kalau mereka itu, kalau para istri itu melakukan perbuatan keji yang nyata. Misalnya istri sok mawa centong nakol ka salaki tah. Nah, eta keji tah, enggak boleh ya. Awas tah Bu Haji, awas nakol. Sekalian orang ngancam ayeuna. Gitu. Jadi fa'in fa'alna fajruhu ya, fahjuruhuna ya. Jadi fa'in fa'alna fahjuruhuna fil madaji'i wadribuhuna dorban ghairu mubarahin gitu. Mubarrihin punten ya. Jadi gini Bu, sabda Rasul itu kalau perempuan itu berbuat keji, maka hukumannya apa? Dijelaskan ke Rasulullah, jauhkan ranjang, pisah ranjang, nggak boleh disiksa. Istri mukul balas takol deui ya, takol pakai centong takol deui gitu, ulah gitu ya, pisahin ranjangnya. Jadi cara menghukumnya gitu Bu ya, suami itu bilangin kalau mau menghukum istri itu pisahkan ranjangnya. Nah kemudian kalaupun terlalu tidak bisa dididik, boleh dipukul ya. Suami boleh pukul ghairu mubarrihin, yang tidak menyakitkan ya. Jadi pukulannya itu tidak boleh yang sampai terasa ke tulang. Tahu nggak Bu kerasa ke tulang? Jadi ulah itu kan kerasa ke tulang. Gitu aja.
pukulan imut. Ya, gitu. Jadi nggak boleh itu Bu, sampai meninggalkan bekas misalnya biru-biru apa itu nggak boleh. Kok Islam dilarang? Ya, gitu, nggak boleh itu. Yang penting istri tahu bahwa dia itu salah, itu aja udah. Lebih baik ku mulut nyarekan we ku mulut, wah maneh teh teu bisa gitu-gitu lah gitunya. Gitu, tapi ulah nenggel gitu. Gitu ya. Nah, kemudian fa'ina atau nakum, nah kalau istrinya itu sudah taat kepada suami, fala tabgu alaihi nasabilan gitu. Ya, maka jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan. Iya, pamajikan geus solehah karena saking hayang nyandung cari kesalahan pamajikan supaya boga alasan. Tah eta nggak boleh. Ya, kalau perempuan soleha udah harus disayang, nggak boleh itu. Ya, fala inalakum ala nisaikum haqqan wali nisaikum alaikum haqqan gitu. Nah, jadi ala ketahuilah kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak yang sama gitu. Jadi ada kedua belah pihak itu masing-masing punya hak. Suami punya hak dari istri, istri punya hak dari suami, ya. Nah, pertama fa'ama haqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna gitu. Jadi hak suami dari istri itu adalah istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai. Gitu. Jadi misalnya mengizinkan ada laki-laki bertamu assalamualaikum salaki teu aya diabuskeun ka imah entong. Ya Bu. Jadi lamun aya tamu salaki teu aya di ieu we di teras supaya katingali ku tetangga ieu naon gitu kan. Intip ku tetangga gitu ya. Gitu. Bisi nyamar pakai baju Gojek kelebet wah bahaya eta. Ya, engke digas kayak motor gitu. Itu Bu ya. Jadi silokana kieu istri tidak boleh membuka peluang selingkuh. Tah eta nu penting ya. Apalagi misalnya dengan mantan-mantan baheula gitu ya. Ulah tah. Sekarang mah ada HP, enggak masuk ke rumah pakai HP, masukna ke ceuli gitu kan. Tah bahaya. Sarua bahaya getek oge ceuli nya. Wala ya'zana fil buyutikum liman takrahuna, dan tidak boleh memasukkan orang-orang ke dalam rumah kalian yang kusalaki dibenci. Misalnya kieu punten Ibu ya. Misalnya ada suami berantem nih dengan kakak ipar. Nah, kalau suami udah bilang, "Mah, itu si Pulan tah kakak ipar ulah asup ka imah urang, kudu taat." Ulah abang-abang ieu kakak ipar atawa bapak urang, lamun cek salaki ulah sina lebet, ulah we. Gitu, ya. Urang kedah lebih taat ka salaki gitu. Dulu pernah Bu kejadian di Bandung itu, adik bapak saya datang ke rumah kontrakan saya di Bandung. Saya nggak dikasih masuk sama Bu Haji. Baru sampai nginep di luar, balik lagi besoknya. Tenteingan cenah pemajikan maneh. Oh, udah bagus gitu cenah. Lainna bapak eta teh baheula ya gitu. Ala wa haquhuna alaikum an tahsinu ilaihina fi kiswatihina wa ta'amihina gitu. Nah, kemudian sekarang hak istri ya. Hak istri itu suami harus berbuat baik kepada istri ya. Terutama dalam memberikan pakaian, makanan, kebutuhan istri. Kebutuhan istri teh naon Bu? Ada 4 yang wajib suami memenuhi kebutuhan istri. Sandang, pangan, papan, nafkah batin, sareng ilmu. Gitu. Jadi wajib suami minimal kalau nggak bisa ngajarin kasih izin untuk ngaji istri gitu ya. Nah, wajib gitu. Jadi harus memberi yang terbaik Bu. Jangan salaki make BHS, pemajikanana ngan dipangmeulikeun daster butut. Supaya seksi, lain seksi eta mah pelit we. Gitunya. Gitu.
Nah, terus apa namanya? Suami itu, Bu ya, kalau telahan saya, mending keneh salaki itu ngedandanin istri sesuai selera suami. Ya, jangan suami boga selera di luar, istri butut di jero. Jadi pandangan anak keluar wae, tebetah di lebet bumi. Nah, lamun aya karesep di luar, bawa ke rumah, dangdanan pamajikan, modalan. Oh, minta modal embung aing mah. Nya, tah lamun ulah hoyong seueur pamenta, ulah seueur teuing nonton salaki teh. Lamun salaki nonton film India, hayang pamajikan juga India. Itu Bu. Ya. Di dangdanan we bajuna juga India, bujal katingali kan gitu. Ya, jadi kemudian gini, wa makna qaulihi awanun indakum yakni asrofi aidikum. Jadi makna awanun indakum itu tawanan di sisi kalian nyaeta tidak bebas bergerak. Jadi hanya tidak bebas bergerak. Keluar rumah izin, naon kudu izin, puasa izin, ibadah izin, eta wungkul. Ya. Tapi hak manusia yang lainnya harus dicumponi ke suami. Gitu. Kemudian laisa tamlikuna min khuna syai'an ghairu zalika gitu. Suami tidak punya hak atas mereka lebih dari tawanan. Maka tidak boleh ada KDRT di dalam rumah tangga. Ya, nggak boleh ada KDRT itu. Ya, karena yang suka KDRT itu Yahudi. Yahudi laknatullah, orang Islam enggak pernah gitu. Ya. Ila an ya'tina bifahishatin mubayyinatin, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji, ya istri itu berbuatan keji, itu pun fahjuruhuna fil madoji'i gitu, jauhi mereka dari tempat tidur, pisah ranjang gitu, dipisahkan ranjangna. Geus wayahna mamah ayeuna mah sare we di ditu heula tah gitu. Ya ulah sakamar heula gitu. Nah gitu, tapi jangan dipukul, nggak boleh ya. Wadribuhuna dorban ghairu mubarihin gitu. Dan kecuali kalau kita harus memukul ya, dorban ghairu mubarihin gitu, dengan pukulan yang tidak menyakitkan ya. Wadribuhuna dorban ghairu mubarihin, pukulan yang tidak menyakitkan, bukan pukulan yang keras gitu. Allazi layus kasiru adman gitu, yang tidak sampai terasa luka sampai ke tulang. Ya tadi saya sampaikan ya. Wala yasinu aduan gitu, dan tidak boleh membuat bekas-bekas yang mencemarkan gitu ya. Misalnya aya bekas gigitan atau aya bekas naon teh biru-biru, apalagi sampai cacat, nggak boleh. Ya ingetin tuh Bu, suami awas gitu, bejakeun ka Pak Haji gitu. Sina ngaos uku dulu jen gitu ya. Nggak boleh gitu. Fa in atanakum fala tabgu alaihi nasabila gitu. Maka kalau istri itu taat sama suami, jangan cari alasan gitu ya. Kemudian yang kelima, fala yu'tina farusakum mantakrohuna wa buyutikum gitu. Maka istri atau suami tidak boleh memasukkan orang yang saling tidak disukai gitu untuk tidur di rumah kalian. Nah, jadi maksudnya gini, suami nggak boleh mengizinkan istri bawa orang masuk ke kamar. Ya, karena kamar tidur itu kamar privasi suami dengan istri, nggak boleh ada orang. Termasuk juga gitu, istri juga melarang suami membawa anu ngorana ke kamar orang, itu menang. Karena itu privasi gitu. Jadi walaupun ini punya suaminya punya istri yang sah, istri muda yang sah, tidak boleh dibawa ke kamar tidur. Nggak boleh Bu. Hah?
Walaupun itu istri muda yang sah, nggak boleh tetap, ya. Karena kamar tidur kita itu dengan istri itu adalah privasi, ya, tidak boleh gitu, ya. Atau misalnya janjian ketemu di luar, itu termasuk jinah, Bu, hukumnya, ya. Diingatkan juga, suami janjian ketemu wanita yang tidak sah di luar itu jinah juga sama, istri juga sama gitu, ya. Gitu. Antusihuna liyahinna, kalian suami itu, para suami itu berbuat baiklah kepada para istri fi kiswatihina wa ta'amihina gitu, atau kalian itu harus memberikan pakaian mereka dan makanan mereka gitu, ya, yang layak gitu. Ulah salaki makan hayam, istri makan teri. Ari asin mah karesepna Bu Haji. Jadi saya makan daging apapun Bu Haji mah makan asin we tetap. Eta mah karesepna. Matak darah tinggi. Nah, kemudian di mana letak keberkahan suami istri, ya? Kunci keberkahan suami, nah ini kunci keberkahan suami. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din, ya, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, wa bima anfaqu min amwalikum, ya. Kenapa laki-laki dilebihkan dari perempuan? Karena laki-laki yang menafkahkan hartanya kepada perempuan gitu, ya. Jadi apa istilahnya sekarang tuh emansipasi, ya. Perempuan cari uang tuh rugi, Bu, ya. Perempuan teh dah ditugaskan ku Allah teh mendapat nafkah dari suami. Naonan capek-capek nengan duit. Gitu. Kalaupun mau untuk sendiri, ya. Kalau istri, hasil kerja istri ngasih ke suami itu namanya sedekah, masuknya sedekah, ya. Nah, itu barokahnya rizkinya suami itu kalau dibelanjakannya untuk menafkahkan keluarga. Ini punten-punten Ibu, ya, pengalaman saya ini dulu. Hasil usaha suami, hasil kerja suami, ya, itu jangan dipakai untuk yang sifatnya makruh, apalagi haram. Misalnya beli rokok, mau rokok itu kan makruh, ya. Kalau bisa mah jangan, ya. Yang ngerokok atau yang nggak ngerokok, saya juga dulu ngerokok gitu kan, saya mah ngerokokna licik, ente make duit hasil gaji, menta kabatur. Jangan deh ente ngerokok di lebat bumi, Bu, ente terus kan itu, ya. Di mobil juga saya nggak pernah ngerokok. Kalau ngerokok tuh harus di luar, maka sedikit merokoknya, gitu, ya. Nah, itu kunci keberkahan suami, bahwa hartanya itu hanya khusus dipakai untuk nafkah dan ibadah, itu aja, ya. Maka berkah rumah tangga, rezeki rumah tangga maka berkah. Kemudian kunci keberkahan istri, ya, kunci keberkahan istri itu, seorang istri itu dapat membawa barokah rizki samawa ke dalam rumah tangganya kalau dia memudahkan mahar. Jadi maharnya itu jangan yang mahal-mahal, yang mudah aja gitu. Itu semampunya, harus diskusi lah gitu, tapi jangan dimurah-mareh oge. Orang boga harga dirinya. Cukup we kukulhu. Nah itu ini tuh. Kudu boga standar lah, tapi jangan dimahalin gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min yamnil mar'a, sungguh di antara kebaikan wanita itu tasyiru shadaquha gitu, ya. Ketika memudahkan maharnya, wa tasiru rahimuha gitu, ketika memudahkan rahimnya. Artinya memudahkan rahimnya itu jangan pelit-pelit melahirkan. Perempuan itu, Bu, ya, kalau mau berkah itu insya Allah ini, Bu, saya bukannya apa-apa ini, ya. Ini om saya yang bilang, minimal anak teh 5, ulah 2. KB teh 2 keluarga bencana, ulah 5, Bu.
karena saya 5. Gitu nya. Lamun saya baheula jadi presiden, keluarga berencana 5 anak. Moal 2 anak, moal. Gitu. Ya. Jadi banyakin anak. Karena itu yang diharapkan ke Rasulullah, umatnya yang banyak gitu, ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, sakinah itu artinya adalah ketenangan. Kalau orang rumah tangganya nggak tenang, maka tidak akan ada mawadah warahmah, tidak ada rahmat, tidak ada cinta, karena nggak tenang. Hei, lamun patek trok tiap we mau aya cinta moal. Ya, tiap hari ibu berantem jeung salaki aya cinta mah. Moal, kesel anu aya. Ya, moal kalau sudah kesel terus di rumah tangga itu selalu isinya kesel, maka tidak akan turun rahmat Allah. Moal, ya, jangan harap bisa rumah tangga boga rezeki nu barokah moal. Itu, ya. Kecuali lamun orang nurutan kafir. Kalau nurutan kafir maka udah dijamin ke Allah, ya. Ad-dunya sidnu mu'minin wal jannatu kafir. Dunia itu surganya orang kafir, sijin itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir gitu. Maka orang kafir mah beung harti judi, beung harti naon, emang udah jaminan gitu. Karena di akhirat bakal disiksa. Gitu. Ya, orang mah teu meunang Bu, kudu make hukum orang mah, ya. Nah, jaminan istri atau rumah tangga itu bisa menjadi sakinah itu, tenang itu karena kata Rasul, ya, ini Rasulullah pernah ditanya ku sahabat. Kila dari Rasulullah SAW, jadi ayuna nisa'i khairun ya Rasul katanya, ya. Siapakah wanita yang paling baik wahai Rasul? Qala, dijawab ke Rasulullah, alati tasurruhu iza nadara gitu. Yaitu yang paling menyenangkan ketika dilihat suaminya. Mata syarat sakinah diantarain ibu kudu dangdan. Di bumi dangdan, ulah dibalik ka pasar dangdan, di bumi kucel bau. Ulah ka pasar mah kenapa bau, udah pasti bau di pasar. Ulah di pasar kedang dan ke pasar, datang ke imah kucel, pakai daster, pakai peniti, dipelukul salaki, kata jasa peniti kan, ulah itu Bu, ya, itu Bu, jangan abang-abang kia, untuk itu Pak Haji. Buktinya suami saya tetap nyium ke saya, ada nyiumnya beri tahan napas. Itu tahan napas nyium lah. Aduh karunya. Ya, gitu Bu. Jadi di bumi itu kudu dangdan. Ya, awas tuh dangdan. Gitu, ya. Terus watu tiuhu iza amaro, dan harus taat sama perintah suami, ya. Jangan gini, suami bilang, "Mah tolong bikinin kopi." Bikin aja sendiri. Oh. Ayo satu nuseri kan nusak itu kan. Nuseri nusak itu. Juga teu boga leungeun we. Kan itu ada hak masing-masing Bu. Kalau saya jadi suaminya digituin, saya bilang, oh kenapa kayak dituntut ke orang, hak orang di akhirat. Ayo kumaha, rek bikin kopi, rek dituntut kayak. Jadi tabungan akhirat bagi salaki, benar tuh? Gitu, entong ta, hati-hati Bu. Awas ulah tahan napas salakinya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha gitu, dan tidak menyelisihi suami pada diri sendiri. Maksudnya teh kieu Bu. Ya. Kalau dinasihati itu ku salaki jangan mendebat. Dinasihati ku salaki teh malah marah. Malah debat. Ieu lebih parah ya Bu, ya.
Aya contoh yang istri yang menselisihi suami teh kieu. Istri teh nanya ka salaki teh, "Pak, halus mana ya nu koneng jeung nu biru?" Cuk salaki teh nu biru, ai kaluar dangdan make nu beureum. Tah eta termasuk si salaki eta nya. Gitu, Bu. Wa maliha bima yakrahu, dan menselisihi harta sehingga membuat suami benci. Tah eta ya. Jangan sampai dipercaya megang harta suami, megang duit misalnya, tapi dipakena teu izin heula. Ulah abong-abong ku kita mah ieu napakah ieu. Sapoe ieu 100.000 misalnya. Balanja ge kudu izin. Geus dibere ieu ku salaki urang meuli naon we. Ai peten meuli bedak, salaki dahar ngan sangu ungkul. Jeung uyah, ulah kitu nya. Kudu naros ka salaki teh gitu. Mau makan apa, mau belanja apa, mau beli apa, dah eta mah uang salaki gitu nya. Mata kieu Bu, menciptakan mawaddah warahmah ya di dalam rumah tangga. Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah itu mengatakan gini, inna hunaka jannati fi hadzal alam ya. Sungguh ada surga di alam dunia ya. Cek Syekhul Islam ya. Jadi surga itu bukan hanya ada di akhirat Bu. Di alam dunia oge aya surga. Faman lam yadkhulul jannata fi hadzal alam. Siapa yang tidak pernah masuk surga di alam dunia, tidak pernah menikmati surganya alam dunia, maka falan yadkhulul jannata fil akhirah, maka tidak akan bisa menikmati surga di alam akhirat. Tak alam surga nu aya di dunia naon Bu? Istilah surga nu aya di dunia naon? Hah? Untuk kuping. Hah? Pas. Jamu leh. Baiti janati. Artinya orang kudu menikmati rumah tangga yang seperti surga. Jadi lamun rumah tangga orang tidak pernah menikmati surga, jangan harap masuk surga di akhirat. Tabu. Nauzubillah. Mata rumusna istri masuk surga teh ngan 3 ang. Ngaji, ngejog, ngajegang. Hah? Lamun di deketan salaki langsung kitu kumaha? Moal aya surga di imah. Ya. Gitu Bu ya. Ingat rumusnya 3 ang. Sauku dulu jan itu rumusna ngan 3 ang. Gitu ya. Nah, lalu apa saja komponen ya? Apa saja komponen baiti jannati? Nah, ini ada 5 faktor Bu. Ini ingat-ingat nih, sampaikan ke suami ya. 5 faktor untuk menciptakan surga di rumah kita. Pertama, harus tegaknya iman dan takwa di rumah tangga. Itu pertama ya. Yang kedua, harus saling setia. Suami istri harus saling santun ya, harus saling jaga bahasa gitu ya. Anu katilu, anu dikaruniai putra putri anu soleh jeung solehah, eta kunci surga di alam dunia, amin ya. Kaopat, kudu saling mendorong berbakti kepada orang tua. Istri mendorong bakti ke orang tua, salaki mendorong bakti ke mertua gitunya. Tah, yang kelima adalah cara mendapatkan rizki, mencari rizki yang halal dan mengelola rizki yang halal. Jadi carinya halal, make lagi kudu halal gitu ya Bu. Nah, kemudian saya ceritain fungsi bismillah nih. Di dalam Uku Dulujen halaman 1 itu menceritakan tentang keistimewaan kalimat bismillah ya. Qila anal kutuba al munazzalata minas samai ilal ardi mi'atun arba'atun ya. Sungguhnya semua kitab yang diturunkan ke Allah ke alam dunia itu ada 104 kitab. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, tapi semuanya ada 104 kitab ya yang Allah turunkan.
Pertama itu suhufun shitsun ya. Suhufun sisun situna gitu. Ada 60. Sufnya Nabi Sis itu ada 60 ya. Kemudian wasuhufu Ibrahim, suhufnya Kanjeng Nabi Ibrahim itu salah sunnah ada 30. Suhuf itu maksudnya lembaran, Bu. Kalau kitab kan udah bentuk buku ya. Kalau suhuf itu yang lembaran. Jadi Nabi Sis ada 60, Kanjeng Nabi Ibrahim ada 30. Kemudian Kanjeng Nabi Musa wasuhufu Musa itu ada 10 ya, sebelum Taurat. Sebelum Taurat Kanjeng Nabi Musa itu terima suhuf dulu 10 baru menerima Taurat ya. Kemudian ditambah Taurat dan Injil dan Zabur dan Quran gitu. Wa makna kullu kitaban majmu'atun fil Quran, dan semua isi kitab-kitab yang 104 itu semua dihimpun di dalam Al-Quran gitu. Jadi ibu nggak usah nyari-nyari kitab yang lain karena semua udah dikumpulkan di Al-Quran ya. Wa makna Qur'anu maj'atun fi Fatihah gitu. Jadi semua makna Al-Quran itu dihimpun di dalam Al-Fatihah ya. Wa makna Fatihati majmu'atun fi basmalati gitu ya. Wa makna basmalah majmu'atun fi ba'ihi. Nah, kalimat bismillah itu dikumpulkan dalam satu huruf ba gitu ya. Itu Bu. Jadi bismillah itu isinya semua makna Alkitab yang 104. Maka punya derajat apa? Derajat kenabian gitu ya. Derajat apa sih kalau nabi itu diberi kelebihan ke Allah apa? Mukjizat ya. Fatafakar fi ba'dil uyani tilka ibarota gitu. Maka sebagian ulama mengingatkan pertolongan itu ada dalam ungkapan kesatuan kata bismillah gitu ya. Jadi ini ada cerita Bu, ada cerita di dalam Ukhudulujan ini diceritakan ada ulama yang soleh tertimpa penyakit keras yang tidak bisa diobati ku dokter gitu. Maka para ulama itu mengajarkan kalimat bismillah kepada ulama itu ya. Pan dilongok tahu para ulama terus diajarkan kalimat bismillah. Kemudian bismillah itu dibaca tanpa batas. Terus bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi entah ayat hitungan, terus dibaca ya. Fayadibu alal basmalati min ghairi addin mashurin gitu, tanpa bilangan yang terbatas gitu. Fasyafa Allahu ta'ala bibarkatiha gitu. Maka Allah menyembuhkan ku barokahna bismillah, Allah menyembuhkan penyakit ulama. Satu Bu ya. Jadi kalau ada penyakit yang udah nggak bisa disembuhkan, suruh orang itu membaca bismillah tanpa batas. Terus bismillah, terus bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ulah ditarget kudu 1000 huruf itu. Terus gitu ya. Eta bismillah. Kemudian bismillah, manfaat bismillah bagi ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu nyari nih. Ya. Ibu-ibu nyari nih bismillah nih, ya. Wa hukiya ana imra'atan kana lahu zaujun munafikun. Nah, ini kisahnya gini. Ada seorang perempuan yang punya suami orangnya munafik. Suaminya munafik nih, Bu. Ya. Nah, jadi sungguh gitu ya. Si suami munafik ini wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulu au fi'lin bismillah gitu. Dan wanita itu pada setiap perkataan atau setiap mau mulai pekerjaan selalu mengucap bismillah. Mau ngomong aja bismillah. Rek nyebut pah ge bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim pah. Nah, bisa tuh Bu. Paling salakina heran di mana. Gitu ya. Ya diceritakan anak itu di kitab ieu teh gitu ya. Kemudian si salaki yang munafik ini, salaki itu ya, Pakola berkata nih salakinya ya, jaujuha. Pakola jaujuha berkata si suaminya itu, la af'alana ma akhjalaha bihi gitu. Nah,
si salaki ini Bu punya niat untuk mempermalukan istri. Nya eta nu nyari-nyari kesalahan teh ya. Nyari kesalahan istri gitu si suami ieu teh. Fadafa'a ilaiha suratun wa qala gitu. Maka suami itu memberikan kantong uang kepada istrinya dan berkata, afadho biha, simpanlah cenah ya. Ini kantong uang mah simpan cenah cek salaki teh itu ya. Fawadatuha fi mahalin wa ghassaha gitu. Kemudian ku istrina teh ditaruh di tempat yang terkunci. Karena ini amanat salaki disimpan teh benar-benar terkunci teh ku si istrinya ya. Faghafalaha, kemudian diam-diam suaminya itu diambil Bu. Si kantong uang itu diam-diam dicuri ke suamina teh itu. Kanggo alasan kanggo nyalahkeun istri itu ya. Gitu. Wa khaza asyurata wa ramaha fi birin fi darihi gitu. Dan suaminya itu mendapatkan kantong itu kemudian dilempar ke sumur. Kantong uang eta teh ku salakina itu ya. Suma talabaha minha faja'at ila mahaliha gitu. Kemudian suami itu minta dari istrinya supaya ngambil kantong uang itu. Ya, udah disimpan, udah dicuri, udah dilempar ke sumur, dipinta itu salakina supaya istrinya salah gitu kan ya, dijebak ke istrinya. Wa qalat, kemudian si istri itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Famara Allahu taala Jibril alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril ya. Setelah istri itu berencana akan mengambil kantong itu, jadi pas suaminya perintahkan, mah ambil kantong uang itu, baru mau ngambil udah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ngambilnya, baru mau jalannya udah Bismillah ya. Melaksanakan perintah suaminya udah Bismillah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan kantong itu ke tempatnya. Padahal udah dibuang ke sumur ya, dikembalikan tuh Bu ku malaikat Jibril gitu. Fawadoat yadaha litakudaha, maka istrinya dengan tangannya mengambil kantongnya itu ya, karena udah kembali ke tempatnya ya. Fawajadataha kama wadoat, maka istrinya itu menemukan apa yang dikembalikan ke malaikat Jibril, kemudian diambil fahazaha wanawil taha ila zaujaha, kemudian dikasihkan kepada suaminya. Kaget suaminya, pas dikasihkan kaget, nah cina udah dibuang ke sumur, balik deui gitu ayat gitu ya. Maka setelah suaminya itu kaget, wataba ilallahi ta'ala min nifaqihi, tobat suaminya ya, tobat dari perkara kemunafikan. Udah Bu, nggak berani lagi. Jadi kalau mau bikin tobat suami, banyak baca bismillah. Kalau perlu lihat mukanya bismillahirrahmanirrahim. Sembur weh. Kanaonan sih mah piwarang Pak Haji. Gitu ya. Gitu Bu. Nah, kemudian udah jam 5 lebih. Enggak berasa ya. Kalau ngaji ginian enggak berasa Bu ya. Jam 5 lebih. Terusin ntar aja ya. Sambung aja. Pokoknya sampai ketemu dah. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.